Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Mas Banu. Kali ini kita akan belajar pelajaran kelas 6, tematika tokoh dan penemuan. Subtematika, ayo menjadi penemu. Pertama kita akan kenalan dengan ilmuwan radar Indonesia. Beliau adalah Bapak Josaphat Tetuko Sri Sumantyo. Beliau adalah ilmuwan di bidang antena, sensor, dan radar yang sudah memiliki berbagai prestasi. Beliau memiliki 120 hak paten dan banyak prestasi lainnya. Hak paten adalah hak yang diberikan pemerintah kepada seseorang atas suatu penemuan untuk digunakan sendiri dan melindunginya dari peniruan atau pembajakan. Salah satu radar buatan Bapak Josaphat sudah dipasang pada pesawat TNI Angkatan Udara. Hak ilmuwan yaitu mendapat bantuan dana dari pemerintah untuk kepentingan penelitian dan eksperimen. Sedangkan kewajibannya yaitu menciptakan sesuatu yang dapat bermanfaat bagi masyarakat umum. Siapa di sini yang pengen jadi ilmuwan atau penemu? Kemudian Nobel Bahasa Indonesia, teks eksplanasi dan kosakata baku. Teks eksplanasi sudah kita pelajari pada subtema sebelumnya. Teks eksplanasi menggunakan kata baku atau kosakata baku. Kosakata baku adalah kosakata yang penulisannya sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Kosakata baku dapat kita temukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kita juga dapat mencari tahu artinya ya. Sekarang juga sudah ada Kamus Besar Bahasa Indonesia daring atau online. Selain kosakata baku, ada juga kosakata non-baku. Kosakata non-baku atau kosakata tidak baku adalah kosakata yang tidak sesuai dengan kaidah bahasa yang baik dan benar. Ya, ini ada beberapa contoh kata baku dan kata tidak baku. Banyak orang ini mengucapkannya bis ya, padahal kata bakunya adalah bus. Sedangkan cabai ini cabai ya, tapi yang benar adalah cabai. Apal, tapi yang benar adalah hafal. Kata baku digunakan dalam tulisan formal. Contoh tulisan formal yaitu undangan resmi, karya ilmiah, dan lain-lain. Kata baku juga digunakan dalam percakapan formal atau resmi. Sedangkan kata non baku digunakan pada percakapan sehari-hari. Nah, ini cara ciri-ciri kosakata non baku. Digunakan dalam percakapan sehari-hari, dapat berubah sesuai perubahan zaman, dapat dipengaruhi oleh bahasa daerah atau bahasa asing, bisa dibuat oleh siapa saja, dan bentuknya mudah berubah. Berikut adalah faktor-faktor munculnya kosakata non-baku. Yang pertama, pengguna bahasa tidak mengetahui bentuk penulisan dari kata yang dimaksud. Kemudian, pengguna bahasa tidak memperbaiki kesalahan dari penggunaan kata tidak baku. Lalu, pengguna bahasa sudah terpengaruh oleh orang-orang yang terbiasa menggunakan kata tidak baku. Dan terakhir, pengguna bahasa terbiasa menggunakan kata tidak baku. Kita masuk mapel IPS, pengaruh perkembangan teknologi dalam kehidupan. Dahulu, orang hanya menggunakan ini namanya pikulan ya, untuk membawa barang, untuk membawa hasil pertanian, hasil perkebunan, ya, hasil peternakan. Tapi sekarang sudah ada mobil ya, mobil box ini bisa membawa hasil pertanian atau hasil peternakan dari satu kota ke kota yang lain. Otomatis hal ini membuat laju perekonomian menjadi semakin maju dan pesat. Lalu pedagang di masa lalu ini sulit untuk menjual barang dagangannya karena hanya ada pasar untuk menjual barang dagangannya. Tapi sekarang sudah ada online shop ya, atau toko online. Selain itu, kita juga bisa memasang iklan di media-media seperti televisi maupun internet untuk memasarkan barang dagangan kita. Kita bisa menjual barang dagangan kita ke seluruh Indonesia, bahkan sampai ke luar negeri. Nah, ini jelas menjadikan laju perekonomian semakin maju dan pesat. Lalu masuk mapel IPA, yaitu rangkaian listrik campuran. Jadi ini rangkaian listrik campuran adalah gabungan dari rangkaian listrik seri dan rangkaian listrik paralel. Ini lampu 4, 5, 6 ini dipasang secara seri.
Tapi lampu 3 ini dipasang secara paralel, jadi ini gabungannya ya. Manfaat rangkaian listrik campuran antara lain mengurangi penggunaan kabel, mengurangi penggunaan saklar, dan menghemat konsumsi listrik. Lalu penggunaan rangkaian listrik campuran ini biasa terdapat pada instalasi rumah. Jadi rumah kita ini menggunakan rangkaian listrik campuran. Kemudian kelistrikan alat transportasi ya. Jadi di dalam mobil itu pasti ada kabel-kabel yang terhubung ya untuk menghidupkan lampu dan lain-lain ya. Ini menggunakan rangkaian listrik campuran. Kemudian kelistrikan pada alat elektronik. Ya, ini juga menggunakan rangkaian listrik campuran. Lalu kita akan mengenal rambu-rambu lalu lintas. Ini rambu lalu lintas merupakan perlengkapan jalan berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan atau perpaduan di antaranya. Fungsinya ini memberikan peringatan, larangan, perintah, dan petunjuk bagi pengguna jalan. Ya, ini manfaat rambu lalu lintas ya. Yang pertama melatih kedisiplinan, mengurangi angka kecelakaan, mengurangi angka kemacetan, memperkecil terjadinya pertikaian antar sesama pengendara. Nah, semua pengguna jalan ini wajib mematuhi rambu lalu lintas. Jadi ini merupakan kewajiban. Bisa kita lihat pada gambar ini ada rambu dilarang belok ke kiri. Nah, ini pengendaranya ini mematuhi ya, tidak ada yang belok ke kiri ya. Melanggar rambu lalu lintas dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Selain itu, kita juga bisa terkena sanksi. Ini adalah marka jalan ya. Marka jalan yaitu tanda pada permukaan jalan yang berfungsi untuk mengarahkan atau membatasi arus lalu lintas. Ini ada marka garis utuh. Nih, marka garis utuh. Ini artinya tidak boleh menyalip. Dan itu sering kita lihat ya, marka garis putus-putus ini artinya boleh menyalip. Kemudian marka garis kombinasi ada garis utuh dan garis putus-putus. Ini maksudnya untuk lajur sebelah kiri ini tidak boleh menyalip, tapi lajur sebelah kanan ini boleh menyalip. Ada juga marka dua garis utuh. Ini artinya kedua lajur ini tidak boleh menyalip, baik lajur kiri maupun lajur kanan. Ada yellow box junction, ini artinya area tidak boleh berhenti. Di sini tidak boleh berhenti di dalam kotak ini ya. Kemudian kita sudah belajar teknik dasar menyanyi pada subtema sebelumnya. Kali ini kita akan belajar memainkan lagu menggunakan alat musik. Salah satu yang dapat kita gunakan dalam memainkan alat musik yaitu partitur. Partitur adalah kertas musik berisi tulisan yang digunakan untuk menyampaikan atau menyimpan nada-nada oleh musisi. Musisi ini sebutan untuk orang yang bermain musik ya. Partitur berfungsi sebagai panduan untuk bermain musik. Ada dua macam partitur ya. Yang pertama partitur not angka ya. Di sini ada lagu Soleram. Ini do re mi, ini berupa angka-angka do 1 re 2 mi 3. Sedangkan partitur not balok ini berupa not balok ini. Lagunya sama Soleram, tapi ini do re mi-nya dalam bentuk not balok. Sekian pelajaran kali ini. Semoga kita bisa mendapatkan ilmu yang baik ya. Terima kasih.